Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Halik dari PJKR 05 NIM 20035015099. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kulit dan kelamin dalam tugas ilmu kesehatan. Yang pertama yaitu epiderma, merupakan radang kulit yang disebabkan oleh bakteri pembuat nanas seperti Streptococcus hermolycus, Staphylococcus aureus, Corynebacterium minutisium, dan bakteri gram-negatif lainnya. Pada umumnya, sebanyak 60% individu normal ditemukan aureus yang tumbuh intermitan pada kulit dan mukosa. Pada umumnya bakteri ini akan bertumbuh pada kulit yang lembab seperti area inguinal, aksila, dan perirektal. Begitupun pada mukosa nasal, faring, dan rektal. Yang kedua yaitu ada impetigo, merupakan pioderma superficialis di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. Impetigo crustosa, penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus predileksi, dan dari penyakit ini pada daerah wajah, area sekitar hidung, dan mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Kelainan kulit dimulai dengan popul eritem yang menjadi vesikel atau pustul dengan dasar eritem yang dengan mudah pecah sehingga meninggalkan bekas krustas tebal berwarna kuning seperti madu. Apabila krusta tersebut diangkat, tempat erosi bertumbuhnya. Yang kedua, impetigo bullosa. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan predileksi di aksila, dada, dan punggung. Kelainan kulit yang tampak adalah eritema, bulat berdinding tipis, berisikan cairan berwarna kuning jernih yang semakin lama menjadi kuning tua dan keruh. Dan yang ketiga yaitu impetigo neonatorum, merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan menyeluruh. Folikulitis, peradangan yang mengenai folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis dibagi menjadi dua berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folikulitis superficialis dan folikulitis profunda. Satu, folikulitis superficialis dapat disebut juga berbagai Bochert impetigo, kelainan kulit berupa popul, eritem, atau pustul berbentuk kubah yang di tengahnya terdapat rambut. Yang kedua, folikulitis profunda, tempat prediksi di bibir atas dan dagu bilateral, kelainan kulit berupa popul, eritem, atau pustul disertai infiltrat subkutan yang dapat diraba. Furunkel, peradangan yang mengenai folikel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan lipatan seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Keluhan dapat berupa rasa nyeri dengan kelainan kulit berupa nodus. Eritem berbentuk kerucut dan terdapat pustul di bagian tengahnya yang bila melunak menjadi abses yang berisi pus dan jaringan nekrotik. Beberapa faktor dapat menjadi pencetus terjadinya furunkel seperti obesitas, gangguan fungsi neutrofil, imunosupresan akibat glukokortikoid sistemik, kemoterapi, dan defisiensi imunoglobulin.
Furunkel yang lebih dari satu disebut sebagai furunkolosis. Bila berkumpul menjadi satu disebut karbunkel. Karbunkel biasanya lebih luas dan dalam. Pasien pada umumnya akan merasa sangat nyeri dan mengeluh demam dan malaise, sering meninggalkan bekas luka. Ektima merupakan ulkus superficial yang tertutup krusta yang lekat di atasnya disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan predileksi tempat yang mudah terkena trauma seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit awalnya berupa vesikopustul yang pecah dan akan tampak krustal tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ulkus dangkal berbentuk cawan dengan tepi meninggi. Erysipelas merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Streptococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, malaise, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang. Kelainan kulit yang ditemukan berupa eritem berwarna merah cerah, berbatas tegas dengan tepi meninggi disertai tanda radang akut. Hal tersebut dikarenakan infeksi yang terjadi lebih superficial dibandingkan selulitis disebabkan oleh Streptococcus memiliki gejala konstitusi, predileksi, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis eritem dengan infiltrat yang difus mencapai lapisan subkutan dan teraba keras saat dipalpasi. Batas difus terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalam dermis. Phlegmon, selulitis yang mengalami supurasi. Abses multiple, kelenjar keringat. Infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kelainan kulit yang tampak berupa modus erythemus multiple yang tidak nyeri, berbentuk kubah yang dapat pecah. Predileksi pada tempat dengan banyak keringat umumnya ditemukan pada anak-anak. Faktor predisposisi berupa daya tahan yang menurun dan banyak berkeringat. Hidradenitis, infeksi kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus umumnya mengenai anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma atau mikrotrauma seperti pemakaian deodoran atau mencukur rambut aksila. Gejala penyakit dapat disertai demam dan malaise. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus yang disertai kelima tanda radang akut. Pemeriksaan penunjang. Pengambilan sediaan dapat diambil dari pus atau eksudat. Dari hasil sediaan akan tampak bakteri gram positif tersusun seperti rantai Streptococcus atau bergerombol atau berkombinasi keduanya. Tata laksana. Pilihan terapi utama topikal terapi yang dapat diberikan pada menderita impetigo adalah mupirocin ointment 2% yang memiliki pH 5,5 mendekati pH kulit normal sebanyak 2 kali sehari selama 5 hari dengan membersihkan krustanya terlebih dahulu. Pilihan pertama antibiotik sistematik pioderma yang disebabkan oleh S. aureus adalah disclosaklin 25-55% mg 4 kali sehari selama 7 hari. Sedangkan yang disebabkan oleh Streptococcus dapat diberikan penilicinan selama 10 hari. Dermatomikosis. Dermatomikosis merupakan infeksi jamur pada kulit. Kelompok jamur ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mikosis superficialis dan mikosis profunda. Mikosis superficial merupakan infeksi yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, dan rambut. Sedangkan mikosis profunda adalah jamur yang dapat menginfeksi lebih dalam dari kulit.
Mikosis superficialis dibagi menjadi dua, yaitu dermatofitosis dan non-dermatofiosis. Dermatofiosis adalah penyakit jamur yang mengenai jaringan yang mengandung zat tanduk seperti stratum corneum yang dapat ditemukan pada kulit, kuku, dan rambut. Dermatofitosis dapat disebabkan oleh 7 spesies Microsporum, 21 spesies Trichophyton, dan 2 spesies Epidermophyton. Berdasarkan lokasi terjadi, dermatofio diklasifikasikan menjadi 6, yaitu Tinea capitis, Tinea barber, Tinea crustris, Tinea pedis dan manum, dan Tinea corporis. Terdapat juga istilah lain seperti Tinea imbricata, Tinea fossa, Tinea cicernata, Tinea facialis, dan Tinea axillaris. Tinea corporis. Tinea corporis merupakan dermatofita yang mengenai kulit glabrosa kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan selengkangan. Gambaran 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 klinis yang khas adalah lesi 12 anular atau plak serpiginosa dengan skuama. Pada bagian tengahnya tampak berskuama dengan gambaran menyembuh, dan bagian tepi tampak lebih besar sehingga memberi gambaran tepi aktif. Bila lesi terletak pada daerah inguani, maka disebut sebagai tinea crustris, di mana tinea ini memberikan gambaran yang sama dengan tinea corporis, yaitu central healing dan tepi aktif. Tinea pedis. Tinea pedis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu interdigitalis merupakan jenis Tinea pedis yang paling sering ditemukan dengan gambaran klinis bercak kemerahan, bersisik, dan maserasi pada sela jari kaki, terutama di antara lateral jari ketiga dan keempat dan antara jari keempat dan kelima. Mocacin Ford atau Papolocumosa. Tipe moccasin Ford merupakan tinea dengan gambaran klinis telapak kaki, bagian medial dan lateral yang berisik dengan derajat bervariasi. Dapat ditemukan skuama yang dalam beberapa menit menjadi kolaret dengan diameter kurang dari 2 mm. Umumnya tinea ini disebabkan oleh Tetrubrum yang diikuti oleh Phlocoxum dan T. interdigitalis. Yang ketiga, subakut. Tipe ini biasanya disebabkan oleh strain zoofilik, yaitu Metaxylophytes dengan gambaran klinis vesikel tegang dengan ukuran lebih dari 3 mm, vesicop atau bula yang tampak pada telapak kaki dan area terpinyantar. Selanjutnya yaitu ada Tinea manum. Memiliki bentuk yang sama dengan Tinea pedis. Jika lesi didapat pada punggung tangan, biasanya akan memberi gambaran tepi aktif seperti gambaran pada Tinea corporis. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.